Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farah Nadila. Saya mahasiswi semester 4 Program Studi Psikologi Fakultas Kedokteran Universitas Maliku Saleh. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah proposal laporan praktikum psikodiagnostik 2 wawancara. Baik, kita mulai presentasinya ya. Yang pertama ada identitas interviewee dan yang kedua identitas keluarganya. Nah, berhubung ini bersifat rahasia, maka identitas interviewee dan keluarganya tidak saya cantumkan. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, yaitu status pemeriksaan. Nah, di sini terdapat tanggal pemeriksaan, waktu, lokasi, dan tujuan pemeriksaan. Nah, untuk tanggal, waktu, dan lokasi belum saya cantumkan karena proses wawancaranya belum dilaksanakan. Nah, untuk tujuan pemeriksaan sendiri adalah untuk mengetahui keberadaan altruisme dalam diri interviewee. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, yaitu proses wawancara. Proses wawancara ini sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu prosedur wawancara, kemudian proses building report, dan rancangan dan pelaksanaan assessment. Nah, sekarang kita masuk pada bagian pertama, yaitu prosedur wawancara. Prosedur wawancara terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada tahap persiapan. Nah, pada tahap persiapan ini, hal pertama yang saya lakukan adalah menentukan maksud dan tujuan dari wawancara yang akan dilakukan. Nah, setelah itu saya melakukan perizinan atau meminta izin kepada pihak yang bersangkutan untuk melakukan wawancara. Nah, selanjutnya saya mencari landasan teori tentang topik apa yang akan diwawancarai nantinya. Setelah itu, saya menentukan jenis data yang akan diambil dan teknik wawancara apa yang akan digunakan dalam proses pengambilan data. Nah, kemudian tahap yang kedua adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, setelah mendapatkan landasan teori, membuat rancangan asesmen, dan mendapatkan perizinan, saya melaksanakan proses wawancara. Proses wawancara yang akan dilaksanakan dengan memperhatikan teknik yang digunakan. Selanjutnya adalah tahap pelaporan. Setelah mendapatkan data yang dibutuhkan, langkah selanjutnya adalah menyusun laporan mengenai data-data yang didapatkan selama proses wawancara. Data hasil wawancara disusun secara sistematis sesuai dengan prosedur laporan praktikum yang telah disepakati sebelumnya. Kemudian data yang diperoleh dikaitkan dengan landasan teori. Kemudian dilakukan penarikan kesimpulan. Nah, yang kedua ada proses building report. Proses building report adalah proses membangun kedekatan atau kenyamanan antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Hal ini penting dalam sebuah wawancara karena ketika interviewee merasa nyaman dengan interviewer, maka ketika kita bertanya, dia tidak akan menutup diri dan menjawab dengan sebagaimana mestinya, sehingga data yang kita dapatkan lebih banyak dan akurat. Namun, berhubung karena proses wawancaranya belum saya laksanakan, maka proses building reportnya tidak dapat saya cantumkan di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian ketiga, yaitu rancangan dan pelaksanaan asesmen. Sebelumnya di bagian ketiga, yaitu status pemeriksaan, tepatnya di bagian tujuan pemeriksaan, telah saya sebutkan bahwa tujuan dari proses wawancara ini adalah untuk mengetahui keberadaan altruisme dalam diri si interviewee. Nah, sifat altruisme itu sendiri mempunyai beberapa aspek. Yang pertama
yaitu aspek berbagi, yang kedua kerjasama, yang ketiga menolong, dan yang keempat kejujuran. Nah, untuk aspek berbagi, di sini terdapat 3 indikator yang saya gunakan untuk mengukur sifat altruisme yang terdapat pada diri interviewee. Yang pertama ada meminjamkan barang-barang miliknya kepada teman atau orang yang membutuhkan. Yang kedua, mau berbagi makanan kepada teman atau orang di sekitar. Dan yang ketiga, mau memberikan uang kepada orang yang membutuhkan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemauan interviewee untuk berbagi dengan orang lain sebagai salah satu aspek dari perilaku altruisme. Nah, metode yang digunakan untuk mendapatkan data ini yaitu wawancara dan observasi. Sumber datanya dari interviewee dan orang tua interviewee. Nah, selanjutnya kita masuk ke aspek kedua yaitu kerjasama. Nah, indikator untuk mengukur kerjasama ada 2, yaitu bersedia mengerjakan pekerjaan bersama walaupun tanpa imbalan. Dan yang kedua, lebih mengutamakan bekerja sama. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemauan interviewee dalam bekerja sama sebagai salah satu aspek dari perilaku altruisme. Selanjutnya, aspek yang ketiga yaitu menolong. Indikator yang dipakai ada 3. Yang pertama, membantu orang tua di rumah. Yang kedua, membantu teman yang mengalami kesulitan. Dan yang ketiga, menolong orang lain ketika dibutuhkan. Tujuannya sendiri adalah untuk mengetahui kemauan interviewee untuk menolong orang lain sebagai salah satu aspek dari perilaku altruisme. Selanjutnya, yang keempat yaitu kejujuran. Nah, indikator yang dipakai ada 4. Yang pertama, mau mengakui kesalahannya, kemudian tidak suka dengan perilaku berbohong. Yang ketiga, tidak menyukai orang yang curang, dan yang keempat, mengutamakan kejujuran dalam berperilaku. Tujuannya yaitu untuk mengetahui kemauan interviewee dalam berperilaku jujur sebagai salah satu aspek dari perilaku altruisme. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian kelima yaitu landasan teori. Yang pertama, pengertian altruisme. Altruisme adalah asas berbakti untuk kepentingan orang lain, memiliki peran dan fungsi yang kuat untuk menjaga keharmonisan, keutuhan, dan kebersamaan kelompoknya di alam. Altruisme juga dijelaskan sebagai perilaku membantu atau menghibur orang lain yang diarahkan pada individu yang membutuhkan pertolongan. Orang yang altruis biasanya peduli dan mau membantu meskipun tidak ada keuntungan yang ditawarkan atau tidak ada harapan bahwa ia akan mendapatkan sesuatu. Altruisme adalah motif untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian yang kedua, aspek dari perilaku altruisme. Menurut Eisenberg dan Musen, hal-hal yang termasuk dalam aspek perilaku altruisme adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu sharing atau berbagi. Individu yang memiliki sifat altruis biasanya sering memberikan sesuatu atau bantuan kepada orang lain yang lebih membutuhkan daripada dirinya. Yang kedua ada kooperatif, yaitu kerjasama. Individu yang memiliki sifat altruis lebih senang melakukan suatu pekerjaan secara bersama-sama karena mereka berpikir dengan kerjasama mereka dapat lebih bersosialisasi dengan sesama dan dapat mempercepat pekerjaannya. Yang ketiga yaitu helping atau menolong. Individu yang memiliki sifat altruis senang membantu orang lain dan memberikan hal-hal yang berguna ketika orang lain dalam kesusahan, karena hal tersebut dapat menimbulkan perasaan positif dalam diri individu. Selanjutnya, yang keempat ada honesty atau kejujuran. Individu yang memiliki sifat altruis memiliki sikap yang lurus hati, tulus, serta tidak curang. Mereka lebih mengutamakan nilai kejujuran dalam dirinya. Selanjutnya yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi altruisme. Berikut ini adalah beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku altruisme. Antara lain yang pertama suasana hati. Jika suasana hati seseorang sedang nyaman, maka ia akan terdorong untuk memberikan pertolongan lebih banyak.
Kemudian yang kedua, meyakini keadilan dunia. Adanya keyakinan bahwa dalam jangka panjang, seseorang yang berbuat kebaikan akan mendapatkan pahala dan yang berbuat kejahatan akan mendapatkan hukuman. Yang ketiga, empati. Empati merupakan suatu bentuk sikap diri dalam mengidentifikasi keadaan atau pikiran yang sama dengan orang lain. Orang yang memiliki sifat empati seolah ikut merasakan kesedihan atau kebahagiaan yang dirasakan oleh orang lain. Kemudian, situasional. Kondisi dan situasi yang muncul saat seseorang membutuhkan pertolongan juga mempengaruhi seseorang untuk memberikan pertolongan kepadanya. Kemudian yang terakhir yaitu definisi operasional. Nah, berdasarkan beberapa teori di atas, maka definisi tentang operasional dari altruisme dalam proses wawancara ini adalah asas berbakti kepada orang lain yang ditunjukkan dengan kemauan untuk berbagi, bekerja sama, menolong orang lain tanpa mengharapkan imbalan, serta mengutamakan kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian ke-6 yaitu lampiran. Nah, di sini tercantum rancangan mengenai daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada interviewee nantinya. Nah, yang pertama ada dimensi berbagi. Nah, daftar pertanyaan untuk interviewee yang pertama itu adalah, menurut Anda, haruskah kita berbagi dengan orang lain? Yang kedua, jika ada teman yang ingin meminjam barang Anda, apa yang kira-kira yang akan Anda lakukan? Yang ketiga, apa yang Anda lakukan ketika orang tua Anda sedang membutuhkan uang? Yang keempat, ketika mendapatkan suatu hal yang Anda sukai, apakah Anda akan berbagi dengan keluarga Anda? Yang kelima, menurut Anda, seberapa pentingkah kita berbagi dengan keluarga? Yang keenam, ketika melihat orang yang membutuhkan uang atau barang, kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Yang ketujuh, bagaimana perasaan Anda setelah berbagi dengan orang lain? Nah, selanjutnya ini adalah daftar pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang tua interviewee. Yang pertama, pernahkah dia berbagi dengan saudara-saudaranya? Yang kedua, maukah dia meminjamkan barangnya kepada Anda? Selanjutnya, pernahkah ia meminjamkan barangnya kepada orang lain? Kemudian yang keempat, ketika dia mengetahui bahwa Anda membutuhkan uang, apa yang akan dia lakukan? Dan yang terakhir, lalu apa yang dia lakukan jika saudaranya yang membutuhkan uang? Selanjutnya kita masuk ke dimensi kedua yaitu kerjasama. Nah, pada dimensi kerjasama ini rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada interviewee adalah sebagai berikut. Yang pertama, seberapa pentingkah kerjasama menurut Anda? Yang kedua, mengapa kerjasama itu penting? Yang ketiga, jika ada orang yang kesulitan, apa yang akan Anda lakukan? Yang keempat, adakah kegiatan gotong royong di lingkungan Anda? Apa yang akan Anda lakukan jika ada kegiatan gotong royong? Kemudian, kapan terakhir kali Anda mengikuti kegiatan gotong royong? Selanjutnya, seberapa seringkah Anda mengikuti kegiatan yang bersifat gotong royong? Yang kedelapan, bagaimana perasaan Anda setelah bekerja sama dengan orang lain? Nah, kemudian ini adalah rancangan pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada orang tua interviewee mengenai kerjasama. Yang pertama, apa yang dia lakukan ketika melihat Anda sedang kesulitan dalam mengerjakan sesuatu? Yang kedua, maukah dia bekerja sama dengan Anda? Yang ketiga, apa yang akan dilakukannya jika melihat saudaranya sedang kesulitan? Yang keempat, ketika di rumah, seberapa seringkah ia bekerja sama dengan Anda atau saudaranya? Kemudian kita masuk ke dimensi yang ketiga yaitu menolong. Nah, pertanyaan yang nantinya akan ditanyakan kepada interviewee adalah, seberapa pentingkah tolong menolong menurut Anda? Kapan terakhir kali Anda menolong orang lain? Yang ketiga, menurut Anda, mengapa kita menolong orang lain? Yang keempat, jika ada orang yang tidak Anda kenal membutuhkan pertolongan, kira-kira apa yang akan Anda lakukan?
Yang kelima, bagaimana perasaan Anda setelah menolong orang lain? Yang keenam, seberapa seringkah Anda menolong orang tua Anda? Yang ketujuh, seberapa seringkah Anda menolong saudara Anda? Nah, selanjutnya ini adalah rancangan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang tua interviewee. Yang pertama, apa yang akan dilakukan jika dia melihat orang yang membutuhkan pertolongan? Yang kedua, bagaimana sikapnya ketika ia melihat Anda membutuhkan bantuan? Yang ketiga, bagaimana sikapnya ketika saudaranya membutuhkan bantuan? Yang keempat, seberapa seringkah ia menolong Anda atau saudaranya? Yang kelima, seberapa seringkah ia menolong orang lain yang bukan keluarga? Kemudian, dimensi yang keempat yaitu kejujuran. Pertanyaan yang pertama yaitu seberapa pentingkah jujur menurut Anda? Yang kedua, mengapa kejujuran itu penting? Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang suka berbohong? Yang keempat, ketika Anda melakukan kesalahan, apa yang akan Anda lakukan? Nomor 5, bagaimanakah perasaan Anda setelah berlaku jujur? Yang keenam, bagaimana pendapat Anda mengenai murid yang melihat contekan pada saat ujian? Yang ketujuh, bagaimana pendapat Anda mengenai orang yang mengurangi timbangan pada saat berjualan? Nah, selanjutnya ini adalah pertanyaan yang akan ditanyakan kepada orang tua interviewee. Yang pertama, bagaimana sikap dia ketika ia melakukan kesalahan? Yang kedua, seberapa seringkah ia mengakui kesalahannya? Yang ketiga, menurut Anda, seberapa seringkah ia berbohong? Baiklah, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.